Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan minggu kedua kami terkait PT Mandala Multifinance dan Adira Finance. Saya Farisa Naja sebagai pemateri pertama akan menjelaskan strategi PT Mandala Multifinance dan Adira Dinamika Multifinance. PT Mandala Multifinance dan Adira Dinamika Multifinance melakukan pertumbuhan anorganik karena perusahaan memperluas skala kapabilitas, produk, jaringan, dan pelanggan melalui penggabungan usaha. Ada beberapa juga tujuan pertumbuhan anorganik. Yang pertama, penggabungan aset dan skala bisnis, di mana setelah merger, total aset gabungan mencapai sekitar 38,4 triliun dan pembiayaan yang dikelola lebih dari 62 triliun, menandakan skala yang jauh lebih besar dibandingkan kedua perusahaan beroperasi sendiri-sendiri. Yang kedua, ada ekspansi jaringan dan pasar, di mana gabungan ini memperluas jaringan layanan menjadi lebih dari 850 cabang dan titik layanan di seluruh Indonesia, meningkatkan akses ke pasar yang sebelumnya dipimpin oleh Mandala atau termasuk ke wilayah timur Indonesia, serta pasar inti Adira. Yang ketiga, sinergi dan efisiensi operasional dengan penggabungan sumber daya teknologi serta jaringan distribusi kedua perusahaan dapat disinergikan untuk menekankan biaya operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Yang keempat, memperkuat posisi persaingan, di mana merger dilakukan di tengah persaingan industri multifinance yang ketat dan pasar otomotif yang sempat lesu, sehingga skala besar diharapkan memperkuat daya saing perusahaan. Yang terakhir, mendukung inklusi keuangan, di mana Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa integrasi ini dapat membantu menyediakan akses pembiayaan lebih merata ke masyarakat Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Arsanisa Priyanti dengan NPM 020423111171 di sini sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan apa itu proses merger PT Mandala Multifinance dan PT Adira Dinamika Multifinance. Yang pertama ada perencanaan strategis dan persetujuan internal. Merger diawali dengan perencanaan strategis dan persetujuan internal yang melibatkan manajemen puncak serta pemegang saham untuk menilai kelayakan penggabungan usaha. Yang kedua ada kajian kelayakan merger. Perusahaan melakukan kajian kelayakan dengan meninjau aspek keuangan, hukum, operasional, SDM, dan teknologi informasi sebagai dasar penyusunan rencana merger. Yang ketiga ada proses due diligence. Dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kedua perusahaan guna mengidentifikasi risiko kepatuhan serta potensi sinergi yang dapat dihasilkan dari merger. Yang keempat ada persetujuan pemegang saham dan regulator. Merger memperoleh persetujuan melakukan RUPSLB dan otoritas regulator, khususnya OJK, karena kedua perusahaan berada di sektor pembiayaan. Yang kelima ada legal day one. Pada tahap ini, penggabungan usaha dilakukan secara resmi, secara hukum dengan penetapan entitas yang bertahan, struktur kepemilikan, dan susunan manajemen. Yang keenam ada integrasi operasional dan bisnis. Tahap akhir berupa integrasi sistem, produk, jaringan, dan budaya organisasi yang dilakukan bertahap agar operasional dan layanan tetap berjalan normal. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Fazjal dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang peran profesional dalam proses merger. Ada 3 peran. Yang pertama itu penasihat keuangan atau financial advisor. Berperan menilai nilai perusahaan, menganalisis keuangan, dan memastikan merger layak serta memberi nilai tambah. Yang kedua ada penasihat hukum atau legal advisor. Memastikan proses merger sesuai hukum dan regulasi, termasuk diligensi, dan koordinasi dengan OJK. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada penengah investasi atau arbitrase, mencerminkan respons dan ekspektasi pasar modal terhadap rencana dan keberhasilan merger. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahyani Sarjan dengan NPM 020423111302. Di sini saya akan menjelaskan 5 alasan pemilihan PT Adira Dinamika Multifinance sebagai target merger.
Yang pertama, dari sisi skala usaha dan posisi pasar, PT Adira Dinamika Multifinance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dengan jaringan cabang yang luas dan basic nasabah nasional. Yang kedua, dari sisi portofolio produk, Adira memiliki produk pembiayaan yang lebih beragam, mulai dari pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan multiguna, hingga pembiayaan berbasis syariah. Yang ketiga, dari sistem dan manajemen risiko, Adira dikenal memiliki sistem teknologi informasi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang matang. Yang keempat, dari sisi efisiensi dan sinergi operasional, merger dengan Adira membuka peluang efisiensi mulai pembangunan jaringan cabang, optimalisasi sistem digital, serta penyederhanaan proses bisnis. Yang kelima, dari sisi strategi jangka panjang, merger ini sejalan dengan upaya membentuk perusahaan pembiayaan yang kuat, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya perkenalkan, saya Muhammad Arfal Hussein. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak strategi dari pemilihan PT Andira Dinamika Multifinansial. Nah, di mana PT Andira Dinamika Multifinansial sebagai target merger memberikan dampak strategi yang signifikan terhadap Mandala Multifinansial. Nah, di sini ada 4 dampak. Yang pertama ada dari sisi pasar, di mana perusahaan Andira ini hasil merger memiliki jangkauan nasional yang lebih luas serta basis nasabah yang lebih besar. Dampak yang kedua yaitu dari sisi keuangan, di mana sinergi pendapatan dan efisien biaya diharapkan mampu meningkatkan kinerja profitabilitas jangka menengah serta panjang. Dampak yang ketiga yaitu dari sisi keberlanjutan usaha, di mana merger ini memperkuat ketahanan perusahaan terhadap risiko industri dan fluktuasi ekonomi. Dan dampak keempat yaitu diversifikasi produk dan segmen pasar, di mana memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko pembiayaan sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan daya saing perusahaan dan pembiayaan hasil merger. Dan yang berikut ada pelaksanaan due diligence. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan pelaksanaannya, kita harus mengetahui dulu apa itu due diligence. Due diligence adalah tahapan krusial dalam proses merger PT Mandala Multifinansial Tbk dan PT Andira Dinamika Multifinansial Tbk, karena menjadi dasar utama dalam menilai kelayakan penggabungan usaha secara menyeluruh. Nah, tahapan yang pertama yaitu ada tahap inisiasi dan persiapan due diligence, di mana tahap awal di due diligence ini diawali dengan pembentukan struktur tata kelola merger oleh manajemen kedua perusahaan, sehingga pada tahapan ini PT Mandala Multifinansial dan Andira Dinamika Multifinansial membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas koordinasi seluruh proses due diligence. Nah, tim ini terdiri dari perwakilan manajemen senior, unit keuangan, operasional, sumber daya manusia, serta didukung oleh penasihat operasional eksternal. Oke, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Nur Ramadhani Sundin sebagai pemateri ke-6 dan juga pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan lanjutan due diligence, di mana yang kedua ada pelaksanaan due diligence, yang juga terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu due diligence keuangan. Ini untuk menilai laporan keuangan, kualitas aset, dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua ada due diligence bisnis dan strategis. Nah, ini tujuannya untuk menilai kesesuaian model bisnis, strategi, dan potensi sinergi pasca merger. Yang ketiga ada due diligence operasional dan jaringan. Ini untuk mengevaluasi proses bisnis, jaringan cabang, dan efisiensi operasional. Dan yang keempat ada due diligence teknologi informasi atau IT. Nah, ini untuk menilai kesiapan sistem IT dan kemudahan integrasi teknologi. Yang kelima ada due diligence sumber daya manusia atau SDM.
Nah, ini untuk menilai struktur organisasi, kompetensi karyawan, dan budaya kerja. Dan yang terakhir ada 2 diligens hukum dan kepatuhan. Ini berfungsi untuk memastikan kepatuhan hukum, perizinan, dan juga kesesuaian regulasi. Nah, 2 diligens yang ketiga yaitu ada penyusunan rencana merger dan integrasi, di mana ini mencakup struktur penggabungan usaha, strategi integrasi operasional, sistem dan SDM, serta proyeksi kinerja keuangan perusahaan hasil merger. Yang keempat ada persetujuan regulator dan pemegang saham. Nah, tapi ini itu untuk memastikan bahwa merger ini dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan pemangku kepentingan. Nah, yang kelima ada implementasi merger dan integrasi pasca merger. Nah, tahap ini adalah tahap akhir yang dimana mencakup implementasi merger secara hukum dan integrasi menyeluruh terhadap bisnis operasional, teknologi informasi, dan sumber daya manusia. Nah, proses integrasi ini dilakukan secara bertahap dengan prinsip menjaga kesinambungan layanan kepada konsumen. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.